Tim pelatih timnas senior adakan rapat khusus jelang laga ronde keempat. Gerald Van den Boek resmi umumkan skuad final timnas U23, 5 pemain resmi dicoret. Arya Sinulinga banjir kritik dari supporter timnas Indonesia usai sindir soal Liga Putri. Evan Dimas kepergok merokok di tempat kopi, langsung dikecam netizen tanah air. Striker Malaysia U23 sesumbar bakal bantai timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arya Sinulinga menjadi sorotan oleh netizen dan juga fanbase sepak bola Indonesia karena komentarnya didesak untuk menggelar kembali Liga 1 Putri. Arya Sinulinga menyebut agar Liga 1 Putri Indonesia berjalan, PSSI butuh 200 pemain sepak bola wanita profesional di Indonesia. Mereka juga ingin menggelar Liga 1 Putri secara berkelanjutan, bukan hanya semusim digelar terus vakum lama. Pasca mendapat komentar dari publik, Arya Sinulinga mengaku heran dengan sikap netizen yang gampang memberikan usulan pemain keturunan, tapi kesulitan memberikan nama pemain sepak bola wanita profesional. Kenapa banyak sekali usulan pemain yang akan dinaturalisasi dari netizen? Bahkan banyak nama yang diusulkan, tetapi PSSI tidak pernah meminta namanya. Tetapi kenapa disuruh mencari 200 pemain sepak bola wanita profesional sangat sulit dilakukan, kata Arya Sinulinga. Keluhan itu langsung mengundang banyak netizen untuk berkomentar. Komentar tersebut bernada sindiran yang dialamatkan kepada PSSI dan juga Arya Sinulinga. Kalau kita tugasnya mencarikan pemain, terus tugas Bapak apa? Kata netizen Indonesia. Mencari pemain sepak bola wanita profesional, tapi tidak ada liga profesional. Logikanya di mana? Tanya netizen yang lain. Untuk menjadi pemain sepak bola wanita profesional di Indonesia tidaklah mudah. Apalagi tim sepak bola wanita Indonesia kebanyakan vakum setelah tidak ada lagi liga sejak 2020. Kala itu pandemi COVID-19 menjadi alasan Liga 1 Putri vakum. Setelah pandemi, tidak ada upaya dari PSSI untuk memulihkan penyelenggaraan Liga 1 Putri. Patrick Kluivert menggelar rapat tim pelatih timnas Indonesia di Belanda, tepatnya pada Selasa 8 Juli 2025 waktu setempat. Rapat koordinasi tim pelatih skuad Garuda ini turut dihadiri oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lanzat, Regi Blinker, Quentin Jacoba, Bram Verbruggen, Jordi Kulentenberg, serta fisioterapi Leo Echtel. Kerja sama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Bersatu kembali melangkah ke depan sebagai satu kesatuan, kata Patrick Kluivert. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas strategi serta menganalisa kekuatan tim lawan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat bakal melibatkan 6 tim yang merupakan tim peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup di putaran ketiga. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Keenam negara nantinya dibagi ke 2 grup. Indonesia sendiri ada di pot ketiga dalam fase drawing. Arab Saudi dan Qatar sebagai unggulan. Drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Pengundian akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Patrick Kluivert beserta tim supernya diharapkan bisa mengantar timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Gerald Van den Boek harus menjadi 5 pemain dari skuad timnas Indonesia U23 yang ada saat ini untuk Piala AFF U23 2025 yang akan dimulai pekan depan. Skuad Garuda Muda tengah melakukan persiapan untuk melakoni Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia pada bulan ini. Turnamen tersebut akan dilaksanakan di Stadion GBK dan juga di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Timnas Indonesia U23 selaku tuan rumah tergabung dalam grup A, satu-satunya grup yang berisikan 4 tim. Mereka bersaing dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam untuk peringkat teratas grup A dan hanya juara grup yang lolos ke semifinal. Grup B dan juga grup C sama-sama hanya berisikan 3 tim, dengan Vietnam, Kamboja, dan juga Laos di grup B, dan Thailand, Myanmar, dan juga Timor Leste di grup C. Sebelum turnamen, pelatih Gerald Van den Boek telah memanggil 3 pemain untuk mengikuti TC, namun 2 pemain telah dicoret.
Keduanya adalah penjaga gawang, yaitu Husna Al-Malik dari Persik Kediri dan Putra Seva Sanggasi dari Persib Bandung. Oleh karena itu kini ada 28 pemain skuad timnas Indonesia U23, yang berarti Van den Boek perlu mencoret 5 pemain lagi untuk menjadikannya 23 pemain sesuai regulasi. Sebagai informasi, AFF hanya membolehkan 23 pemain yang terdaftar dalam skuad timnas Indonesia saat pertandingan, namun membolehkan tim untuk mendaftarkan hingga 28 pemain dari daftar awal. Untuk setiap laga, sebuah tim hanya boleh memiliki 23 pemain, 11 pemain starter, 12 pemain pengganti. Dari daftar registrasi final yang terdiri dari 28 pemain, demikian aturan FIFA. Ex-kapten timnas Indonesia Evan Dimas terjeduk sedang merokok dalam sebuah warung kopi ataupun warkop sambil mengenakan hoodie berwarna hitam. Evan Dimas sempat menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir kering prestasi di ajang internasional. Memimpin timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2013, karir Evan Dimas terus menanjak hingga menjadi andalan tim senior. Pemain asal Surabaya ini juga hampir selalu diandalkan di semua era pelatihan timnas Indonesia, seperti Luis Milla hingga Sintayong. Bahkan Evan Dimas sempat merasakan sesi latihan dan juga trial di klub divisi 2 Liga Spanyol, yakni UE Liga Ostera pada 2015 lalu. Sayangnya Evan Dimas gagal mencicipi Liga Spanyol dan kembali ke Indonesia untuk memulai karir bersama dengan beberapa klub tanah air. Namun performa Evan Dimas terus menurun setiap tahun hingga sampai saat ini sudah tidak lagi bermain di klub profesional. Evan Dimas pun akhirnya tersingkir dari persaingan di timnas Indonesia hingga mendapatkan banyak kritik karena tidak mampu menjaga kondisinya. Beberapa waktu lalu kondisi Evan Dimas membuat banyak orang khawatir karena terlihat sangat kurus dari sebelumnya. Saat rekan-rekannya masih bermain di Liga 1 yang kini berubah nama menjadi Super League, Evan Dimas justru terciduk sedang merokok. Video Evan Dimas sedang merokok dibagikan oleh akun TikTok Gaza Viral. Mirisnya mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Diego Michel pun tertangkap basah sedang mengisap rokok elektrik ataupun vape. Dalam caption video tersebut, Evan Dimas tampaknya sedang bermain tarkam di Purbalingga, Jawa Tengah. Netizen pun ramai-ramai mengungkapkan kekecewaannya terhadap Evan Dimas. Salah pergaulan nih Evan Dimas, tulis salah satu netizen Indonesia. Bomber timnas Malaysia 23 Fergus Tierney tidak takut melawan timnas Indonesia di depan puluhan ribu supporter di Stadion GBK. Duel Indonesia versus Malaysia di grup A Piala AFF U23 2025 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang. Tierney mengaku tak sabar untuk menjalani pertandingan di Jakarta. Pemain naturalisasi Malaysia berdarah Skotlandia itu percaya diri bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia U23. Tierney juga tidak takut dengan tekanan puluhan ribu supporter Indonesia. Kita ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tidak peduli siapa yang akan kita lawan. Kami hanya ingin menang. Tapi kita semua tahu fans Indonesia seperti apa. Mereka selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Saya termotivasi untuk bermain di depan fans mereka. Saya tidak takut. Kalau ada tekanan itu bisa menciptakan sebuah prestasi, kata pemain Malaysia U23 tersebut. Tierney akan menjadi andalan di depan timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Penyerang 22 tahun tersebut sukses mencetak 2 gol saat timnas Malaysia U23 mengalahkan Melaka FC dengan skor 4-1 pada uji coba yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 8 Juni 2025. Dua laga uji coba sudah dilalui timnas Malaysia U23. Sebelumnya tim Harimau Malaya Muda menang 1-0 atas PDRM. Terakhir mereka akan menjalani uji coba terakhir melawan Negeri Sembilan FC pada Jumat 11 Juli 2025. Setelah itu timnas Malaysia 23 akan terbang ke Jakarta. Saya rasa kami menjalani pemusat latihan yang bagus bersama dengan pelatih. Kita belajar banyak dan kita masih ada 1 minggu lagi sebelum turnamen. Ada banyak yang harus diperbaiki. Saya berusaha menunjukkan kemampuan kepada pelatih apa yang saya pelajari dari Coach Peter dan juga pelatih-pelatih lain di level senior. Saya berharap pengalaman itu bisa membantu tim ini mengalahkan lebih jauh, kata Tierney. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan juga Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi.